Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Syarifah Huraisin SPD, peserta orientasi P3K Angkatan 9 tahun 2026 dengan nomor urut peserta 1129. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan orientasi P3K dengan judul Optimalisasi Kepatuhan Presensi dan Penyelesaian SKP ASN melalui sistem pengingat terjadwal berbasis WhatsApp di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Saat ini, saya menjabat sebagai penata layanan operasional pada Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaan tugas, saya membantu pelayanan administrasi kepegawaian, pengelolaan data ASN, dan monitoring administrasi kepegawaian. Selanjutnya, akan saya sampaikan latar belakang penyusunan rencana aksi. Sebagai penata layanan operasional, saya memiliki tugas pada bidang administrasi kepegawaian, layanan ASN, pengelolaan data kepegawaian, dan monitoring administrasi kepegawaian. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan, yaitu pertama, masih terdapat ASN yang lupa melakukan presensi masuk maupun pulang. Kedua, masih terjadi keterlambatan penginputan maupun penilaian SKP. Ketiga, pengingat yang dilakukan selama ini masih bersifat manual dan belum terjadwal. Permasalahan tersebut kemudian menjadi dasar identifikasi isu. Rencana aksi yang disusun mendukung visi Kabupaten Cirebon, yaitu Cirebon Beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Khususnya pada misi Kabupaten Cirebon bersih yang menekankan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Selain itu, rencana aksi ini juga mendukung misi inovatif melalui pemanfaatan media WhatsApp sebagai sarana pengingat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan posisi unit kerja. Pada struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, posisi saya berada pada bagian umum, tepatnya Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian. Unit kerja ini berada di bawah Asisten Administrasi Umum dan memiliki tugas dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Posisi tersebut menjadi dasar bahwa isu yang diangkat relevan dengan unit kerja saya. Selanjutnya, saya sampaikan tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian memiliki fungsi 1. Administrasi kepegawaian, 2. Layanan administrasi ASN, 3. Pengelolaan data kepegawaian, 4. Serta monitoring administrasi kepegawaian. Karena itu, upaya peningkatan kepatuhan presensi dan SKP menjadi bagian yang mendukung tugas dan fungsi unit kerja. Berdasarkan tugas tersebut, kemudian dilakukan identifikasi isu. Diperoleh 3 isu yang ditemukan. Pertama, belum optimalnya sistem pengingat dan monitoring kepatuhan presensi serta penyelesaian SKP ASN. Kedua, belum optimalnya pengelolaan arsip digital kepegawaian. Ketiga, belum optimalnya monitoring administrasi surat menyurat. Ketiga isu tersebut selanjutnya dianalisis untuk menentukan prioritas. Pada tabel APKL terdapat 4 kriteria, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Berdasarkan hasil penilaian, isu mengenai sistem pengingat presensi dan SKP memperoleh nilai tertinggi, yaitu 20. Sedangkan arsip digital memperoleh nilai 15, dan surat menyurat memperoleh nilai 13. Hal ini menunjukkan bahwa isu kepatuhan presensi dan SKP merupakan isu yang paling layak untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, dilakukan analisis menggunakan metode USG. Metode USG terdiri atas 3 unsur, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Hasil penilaian menunjukkan isu sistem pengingat presensi dan SKP memperoleh nilai 15. Nilai tersebut merupakan yang tertinggi dibanding isu lainnya. Artinya, isu ini memiliki tingkat urgensi tinggi, berdampak cukup serius, dan berpotensi berkembang apabila tidak segera ditangani. Selanjutnya, dilakukan analisis akar masalah. Pada tabel 5W1H dapat dijelaskan bahwa apa, masalahnya adalah belum optimalnya sistem pengingat. Why, kenapa,
Penyebabnya karena pengingat masih manual. Who, siapa, pihak yang terlibat adalah ASN, petugas kepegawaian, dan pejabat penilai. Where, di mana, terjadi di sekretariat daerah. When, kapan, terjadi pada pelaksanaan presensi dan SKP. How, bagaimana, solusi yang ditawarkan adalah sistem pengingat berbasis WhatsApp. Analisis ini membantu memperjelas ruang lingkup permasalahan. Analisis 6M dilakukan dari aspek man, method, machine, material, money, dan manajemen. Faktor manusia menunjukkan masih adanya ASN yang lupa presensi dan menginput maupun melakukan penilaian SKP. Dari aspek metode, belum tersedia sistem pengingat yang terjadwal. Dari aspek peralatan, aplikasi belum mendukung monitoring optimal. Dari aspek manajemen, monitoring masih bergantung pada petugas kepegawaian. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek metode dan manajemen menjadi akar masalah utama. Hal ini kemudian dipertegas melalui diagram fishbone. Diagram fishbone menggambarkan hubungan antara penyebab dan masalah utama. Penyebab berasal dari faktor manusia, metode, peralatan, informasi, anggaran, dan manajemen. Dari seluruh faktor tersebut, terlihat bahwa belum adanya sistem pengingat yang terjadwal menjadi akar penyebab yang paling memungkinkan untuk diperbaiki. Berdasarkan hasil analisis tersebut, disusunlah rencana aksi perubahan. Rencana aksi yang diusulkan adalah optimalisasi kepatuhan presensi dan penyelesaian SKP ASN melalui sistem pengingat terjadwal berbasis WhatsApp. Pelaksanaan dilakukan melalui reminder presensi setiap pagi dan sore. Sedangkan reminder SKP dilakukan pada H-7, H-3, dan H sebelum batas waktu. Media WhatsApp dipilih karena mudah digunakan, dimiliki seluruh ASN, tidak membutuhkan anggaran tambahan, dan sesuai dengan tugas unit kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan pelaksanaannya. Pada tabel ini, dapat dilihat tahapan pelaksanaan rencana aksi. Tahapan pertama adalah identifikasi permasalahan. Tahap kedua, penyusunan jadwal dan template reminder. Tahap ketiga, sosialisasi kepada ASN. Tahap keempat, pelaksanaan reminder melalui WhatsApp. Tahap kelima, monitoring dan evaluasi. Dan tahap terakhir adalah penyusunan laporan hasil aksi. Seluruh kegiatan memiliki tujuan, indikator pencapaian, dan waktu pelaksanaan yang jelas, sehingga dapat diukur keberhasilannya. Untuk memastikan rencana aksi layak dilaksanakan, dilakukan analisis SMART. Berikut hasil analisis SMART. Spesifik, karena fokus pada kepatuhan presensi dan SKP. Measurable, karena memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Achievable, karena memanfaatkan WhatsApp yang telah digunakan ASN. Relevan, karena sesuai tugas penata layanan operasional. Time-bound, karena memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 2 bulan. Dengan demikian, rencana aksi dinilai realistis dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya, saya sampaikan pihak-pihak yang terlibat. Pelaksanaan rencana aksi melibatkan beberapa stakeholder. Mentor memberikan arahan, kepala subak memberikan dukungan dan pengawasan, penulis menyusun dan melaksanakan reminder, ASN menindaklanjuti reminder, sedangkan atasan langsung melakukan pembinaan dan monitoring. Kolaborasi seluruh pihak menjadi faktor penting keberhasilan rencana aksi. Keberhasilan rencana aksi diukur melalui beberapa indikator. Di antaranya, tersusunnya jadwal reminder, tersedianya template, terlaksananya sosialisasi, pelaksanaan reminder sesuai jadwal, pelaksanaan reminder SKP pada H-7, H-3, dan H, serta tersusunnya laporan evaluasi dan laporan aksi perubahan. Indikator ini jadi ukuran bahwa rencana aksi dapat dipantau dan dievaluasi. Kesimpulan, kegiatan orientasi P3K tahun 2026 memberikan pemahaman mengenai nilai dan etika ASN, manajemen ASN, serta pentingnya profesionalisme dan disiplin dalam pelaksanaan tugas. Isu prioritas yang ditemukan adalah belum optimalnya sistem pengingat dan monitoring kepatuhan presensi serta penyelesaian SKP ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Rencana aksi yang diusulkan yaitu optimalisasi kepatuhan presensi
dan penyelesaian SKP ASN melalui sistem pengingat terjadwal berbasis WhatsApp. Pemanfaatan WhatsApp yang diharapkan mampu menciptakan mekanisme pengingat yang lebih sistematis, mudah diterapkan, dan berkelanjutan. Implementasi rencana aksi diharapkan dapat meningkatkan disiplin administrasi ASN serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan melayani. Penulis berharap nilai-nilai ASN berakhlak dapat diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas. Rencana aksi yang disusun dapat menjadi upaya sederhana dalam meningkatkan disiplin administrasi ASN. Juga terwujudnya ASN yang profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan guna mendukung visi Kabupaten Cirebon, yaitu Cirebon Beriman. Demikian paparan laporan orientasi P3K yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya agar rencana aksi ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan disiplin administrasi ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.